Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Udah akhir tahun nih Sob, akhir tahun 2020 dan ternyata di tahun ini tuh brand-brand smartphone banyak yang berlomba-lomba untuk ngeluarin smartphone-nya. Mulai dari yang harganya murah sampai yang kelas mewah. Dan di video kali ini Bang Tekno mau refresh aja sih. Kalau brand sekelas Vivo Indonesia itu selama 6 bulan terakhir ini tuh ngeluarin smartphone yang kayak gimana aja sih? Oke, yang pertama ini nih, smartphone yang paling canggih dari Vivo. Seri X yang pertama kali masuk setelah beberapa tahun absen Sob. Ini dia, Vivo X50 Pro. Ini smartphone bikin standar baru di sektor fotografi maupun videografi untuk smartphone Sob. HP ini punya desain yang simple tapi ganteng banget. Bodinya juga bahan kaca dengan finishing matte karena teknologi EF vacuum coating dengan desain bagian kamera dual tone step yang sekarang udah mulai jadi standar smartphone zaman now. Oh iya, ngomongin kamera, smartphone ini tuh punya inovasi kamera yang wow luar biasa. Bayangin aja, teknologi gimbal untuk stabilisasi udah ditanam di smartphone ini. Bisa extreme night vision buat foto-foto di kondisi low light. Selain itu juga udah bisa 60 kali hybrid zoom. Banyak deh pokoknya fitur-fitur kameranya. Dengan inovasi stabilisasi secanggih gimbal, ternyata smartphone ini tetap bisa dirancang ringan dan tipis loh sob. Komposisi kameranya kayak gini. 48 megapiksel kamera utama dengan gimbal stabilization teknologi. 13 megapiksel kamera potret, terus 8 megapiksel super wide angle dan super makro kamera. Dan 8 megapiksel 5 kali telezoom dan 60 kali hyper zoom. Kalau layarnya sendiri ukurannya 6,56 inch Full HD+, P3 AMOLED display. Ultra O screen dengan refresh rate layar 90 Hz. Udah full P3 color gamut juga dan bezelnya juga udah ramping. Udah mewah banget sob, mantep banget. HP ini juga udah pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 765G, 8GB RAM, dan 256GB storage. Udah Fan TouchOS 11 juga yang berbasis Android 11. Selain udah mantep buat main game, HP ini juga udah 5G ready. Terus juga untuk baterainya awet irit tapi ngecasnya cepet karena udah 33 watt flash charge. Sensor NFC-nya juga udah multifunction. Yang bikin HP ini selain bisa cek dan isi saldo e-money, bisa juga transfer file, bisa juga dijadiin akses card. Asli beneran, ini adalah smartphone terbaik buatan Vivo yang saya pakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Saya puas pakainya. Mantep banget sob. Dan smartphone berikutnya masih dalam seri X ya. Ini adalah Vivo X50. Ya walaupun nggak ada embel-embel kata Pro kayak yang versi sebelumnya, ini juga nggak kalah ganteng sob. Bodinya juga dari bahan kaca dengan desain yang juga simple tapi keren. Desain bagian kameranya juga cakep walaupun masih dibuat berjejer. Komposisi kameranya adalah 48 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel portrait kamera, 8 megapiksel super wide angle, dan 5 megapiksel super makro. Kalau buat foto-foto cakep, rekaman video juga udah stabil banget karena udah dilengkapi dengan fitur Ultra Stable OIS, Optic Image Stabilization. Dan buat foto malam juga mantep karena ada fitur Extreme Night Vision. Layarnya sama kayak yang versi Pro, ukuran 6,56 inch Full HD+, P3 AMOLED display, Ultra O screen dengan 90 Hz refresh rate. Dan juga udah full P3 color gamut. Pokoknya kualitas layarnya tuh mewah sob. Untuk performa juga udah ngebut. Udah pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 730, 8GB RAM dan 128GB storage. Dan smartphone ini juga udah Fan TouchOS 11 yang berbasis Android 11. Pokoknya buat multimedia, multitasking, gaming semuanya lancar kenceng. Kalau untuk penggunaan normal juga bisa tahan 2 harian dan isi baterainya juga nggak pakai lama karena udah 33 watt flash charge. Dan smartphone ini juga NFC-nya udah multifunction, sama kayak versi Pro-nya. Jadi bisa bikin HP ini jadi kartu akses untuk buka kunci kantor, nggak cuma baca kartu e-money dan transfer data doang. Vivo X50, smartphone cakep dan performanya juga mantap. Nah, berikutnya adalah Vivo seri V yang paling cakep, yang paling keren desainnya yang pernah masuk Indonesia, yaitu ini, Vivo V20. Cakep banget ya. Asli, desainnya keren banget. Bahan bodinya juga kaca dengan teknologi AG Matte, jadi nggak nempel sidik jari. Warnanya juga cakep. Beda sudut pandang, warnanya juga ikutan beda. Asli pertama kali saya pegang, saya langsung terpana. Desain bagian kameranya juga udah ikutan standar kamera flagship Vivo. Bikin HP ini kelihatan makin cakep sob, kelihatan makin canggih. Nah, kameranya ini konfigurasinya 64 megapiksel kamera utama dengan kemampuan ultra stable video. Ada 8 megapiksel multi-mode kamera yang bisa jadi super wide angle, bisa jadi super makro, dan juga bisa jadi depth kamera. Dan satu lagi adalah 2 megapiksel mono kamera. Ngomongin kamera, fitur selfie-nya ini juga udah mantep banget sih.
karena udah bisa rekam video 4K dengan fokus di mata kita. Dan ini merupakan resolusi tertinggi di kelasnya untuk selfie video. Ya, buat foto selfie juga wow banget hasilnya, karena kamera selfie-nya ini udah 44 megapiksel A atau fokus, dengan banyak banget fitur yang dibawanya, kayak Super Night Selfie dan Selfie Soft Light Band, yang bisa ngasih soft lighting untuk ngasih hasil selfie di keadaan gelap jadi lebih mantap. Terus yang baru ada slow mo selfie video, steady face selfie video, dan juga dual view video. Nah, layarnya ini juga udah semewah sob, udah in-display fingerprint dengan ukuran layar 6,44 inch Full HD Plus AMOLED display. Asli, tampilan visualnya, warnanya cakep sob, detailnya juga tajam. Kalau untuk performanya, Vivo V20 ngandelin Qualcomm Snapdragon 720G, 8GB RAM, dan 128GB internal storage. Udah Vantage OS 11 juga yang berbasis Android 11. Dimana untuk performa, baik itu sekedar multitasking ataupun gaming, udah kenceng. Udah bikin kita hanteng. Vivo V20 ini juga punya sleek design dengan ketipisan hanya 7,38 mm dan beratnya cuma 171 gram yang bikin HP ini jadi smartphone tertipis dan teringan di kelasnya. Sehari 2 hari dipakai juga baterainya masih kuat dan ngecharge-nya juga nggak pakai lelet karena udah 33 watt flash charge. Udah NFC multifunction juga yang nggak cuma bisa baca kartu e-money tapi juga bisa buat jadi akses card. Ya, boleh dibilang ini adalah seri V yang paling saya suka sepanjang sejarah saya pakai smartphone Vivo, baik secara desain maupun performa. Nah, kalau budget kamu kurang dikit tapi kamu pengen punya pengalaman yang mirip kayak pakai Vivo V20 ini, kamu bisa pilih yang ini sob. Vivo V20 SE. Kamu lihat sendiri ya, desain gaya bodinya tuh nggak kalah cakep sob, nggak kalah keren. Dengan 3D curve design yang nggak kalah mewah. Cakepnya sekelas flagship juga. Apalagi yang aquamarine green ini. Beuh, cakep banget sob. Tipisnya juga hanya 7,83 mm dan sangat ringan, cuma 171 gram. Dan smartphone ini punya 3 kamera yang konfigurasinya 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel super wide angle dan super makro, dan juga 2 megapiksel depth kamera. Asli, cakep banget ya desainnya. Nah, ngomongin kameranya, Vivo V20 SE ini juga udah dibekali 32 megapiksel Super Night Selfie yang mantep banget hasil foto-fotonya. Layarnya juga kelas mewah karena pakai AMOLED display dengan ukuran 6,44 inch Full HD Plus. Asli kualitas visualnya mantap sob. Performanya juga udah cukup banget buat multitasking, buat hiburan, dan buat jalanin game-game yang cukup berat. Karena Vivo V20 SE ini udah pakai Snapdragon 665 AI Engine. Udah 8GB RAM dan 128GB internal storage dan juga udah punya sensor NFC. Kalau pakai HP ini juga bikin tenang karena baterainya tahan lama sob. Selalu 2 harian untuk penggunaan normal. Dan ngisi dayanya juga udah 33 watt flash charge yang sekitar sejam aja udah bisa penuh. Ya, di kelas harga 3 jutaan, Vivo V20 SE ini jadi salah satu smartphone yang menyenangkan. Tapi kalau misalkan kamu lebih suka HP yang baterainya susah habisnya, nggak sekedar awet aja, kamu bisa pilih ini nih. Vivo Y51, Vivo seri Y terbaik di tahun 2020 ini. Smartphone ini baterainya selalu bisa bertahan lebih dari 2 hari sob, kadang 3 hari baru habis kalau penggunaan normal. Ngecasnya juga nggak pakai lama-lama banget karena udah 18 watt fast charge. Ditambah lagi Y51 ini tipisnya cuma 8,3 mm, paling tipis di antara semua HP dengan baterai 5000 mAh di kelasnya. Desainnya juga udah mewah gaya, baik itu bodinya maupun bagian kameranya, yang didesain kayak flagship, mirip kayak X50 Pro. Cakep ya sob? Kamera utamanya juga udah bisa rekam video dengan stabil, dengan fitur Ultra Stable Video. Oh iya, ini HP udah 48 megapiksel night kamera juga, ditambah 8 megapiksel super wide angle dan super bokeh, dan juga 2 megapiksel super makro. Untuk kualitas visualnya juga udah mantep dengan layar ukuran 6,58 inch, Full HD Plus, Ultra All Screen. Mau dilirik dari sisi mana aja tetap cakep layarnya. Yang paling senang nih, kalau dipakai buat nonton bareng, suaranya kebagian happy-nya semua. Karena kenceng tapi tetap detail dengan teknologi audio booster. Y51 ini bener-bener HP all fun in one. Karena selain desainnya bagus, kameranya cakep, baterainya awet, performanya juga udah mencukupi banget buat aktivitas digital seharian penuh. Udah pakai Snapdragon 665 AI Engine dengan 8GB RAM dan internal storage 128GB. Dan ini adalah seri Y pertama yang udah pakai Vantage OS 11 berbasis Android 11. Mantap kan? Ya, kalau kamu suka salah satu dari 5 smartphone ini dan dana kamu udah cukup, pas banget nih sob. Karena akhir tahun ini sampai awal tahun depan,
Mulai 12 Desember 2020 sampai 12 Januari 2021 ada Vivo Year End Festival untuk pembelian kelima smartphone ini sob. Ada cashback hingga 1 juta rupiah untuk X series dan ada juga lucky draw untuk setiap pembelian X series, Vivo V20 series maupun Y51 yang total hadiahnya hingga 400 juta rupiah sob. Tertarik? Cek deh deskripsi video sebelum kehabisan. Semoga videonya bermanfaat dan Bang Tanto pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Cakep hasilnya. X50 Pro, Vivo V20.